Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi kembali membuat gebrakan. Dan saya kira ini gebrakan yang bisa membuat kadrun-kadrun keparat yang suka melakukan aksi unjuk rasa berjilid-jilid akan kelimpungan. Saya kira ini sangat menohok dan secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi gerak langkah mereka ketika akan melakukan aksi unjuk rasa. Apakah kebijakan tersebut? Pak Heru Budi langsung gerak cepat akan merenovasi komplek Monas menjadi hijau sehijau-hijaunya. Beberapa area di kawasan Monas yang pada saat Anies Baswedan pernah merombak dan menebangi ratusan pohon dengan dalih untuk pejalan kaki akan dihijaukan kembali oleh Heru Budi. Mantap. Dan Pak Heru Budi tidak sendirian, langsung mengajak kerjasama dengan Pak Erick Thohir untuk proyek ini. Heru Budi gandeng Erick Thohir ubah desain kawasan Monas yang direvitalisasi oleh Anies. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara sepakat akan membuat kawasan Monumen Nasional atau Monas menjadi lebih hijau. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau, kata Erick di Kementerian BUMN hari Rabu kemarin. Erick juga mengatakan kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Komplek Gelora Bung Karno. Nanti Pak Heru yang akan desain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno supaya ini bisa hijau kembali, kata Erick. Ia meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. Dia pun mencontohkan revitalisasi di kawasan Gelora Bung Karno yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Nantinya area pelataran tersebut akan menjadi ruang terbuka publik yang berfungsi untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti apel atau upacara. Sementara sisi selatan akan menjadi salah satu akses masuk kawasan Monas. Pohon-pohon yang ditebang kemudian akan dipindahkan ke sisi lainnya di kawasan Monas, termasuk ke bekas lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia Indah atau IRTI. Revitalisasi Monas sempat dihentikan beberapa waktu, sampai akhirnya revitalisasi dilanjutkan dengan catatan Pemprov DKI harus menanam kembali pohon dengan jumlah minimal 3 kali lipat dari yang ditebang. Hijau ini jangan tanggung. Kalau di Senayan komplek GBK bagus apa tidak? Bagus dong, kata Erick. Sementara itu pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bakal berkoordinasi dengan Mensesnek selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Nanti sama Mensesnek karena itu milik pemerintah pusat. Untuk diketahui kawasan Monas direvitalisasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies pada 2019 yang lalu, namun mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari koalisi pejalan kaki. Penyebabnya sejumlah pohon ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Oke, yaitu gebrakan dari Pak Heru Budi bekerjasama dengan Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan ke depan kawasan Monas bisa semakin tertib, semakin indah, tidak digunakan untuk demo-demo yang tidak bermanfaat, apalagi demo-demo yang diindikasikan dilakukan oleh ormas terlarang, ormas radikal, ormas pembenci kepada pemerintahan yang sah, yang ingin menegakkan khilafah
Mereka harus singkirkan dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi ada orang-orang menebarkan air kencing secara sembarangan di kawasan Monas. Gara-gara tidak mendapatkan toilet usai melakukan unjuk rasa. Oke, lanjut Pak Heru Budi. Saya kira masyarakat Jakarta secara umum mendukung gerakan dan gebrakan Anda. Selain kemarin telah membuka kembali meja pengaduan, kemudian juga membubarkan tim TGUPP, apa itu? Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, tapi faktanya blep. Hari ini kita dapatkan informasi yang mencerahkan dan menyenangkan terkait dengan revitalisasi kawasan Monas menjadi kawasan yang hijau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. TGUPP ini sebenarnya sebelum ini sudah menjadi kontroversi di internal DPRD DKI Jakarta. Mengapa? Karena dinilai memboroskan anggaran, dan selama ini efektivitas dan hasil kerja dari TGUPP ini dinilai tidak maksimal. TGUPP, Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan. Ini luar biasa. Memang dulu pada saat Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, juga Pak Ahok, TGUPP itu ada. Tetapi tidak seperti yang dijalankan oleh Pak Anies Baswedan. Pada saat Pak Ahok, TGUPP itu anggotanya paling 9 orang, dan anggaran yang diambil adalah anggaran operasional gubernur. Tetapi ketika kemudian Gubernur Anies Baswedan memimpin Jakarta, TGUPP ini jadi gemuk. Diisi oleh orang-orang yang disinyalir adalah mantan tim suksesnya Anies Baswedan. Dari 9 orang terakhir menjadi 50-an orang lebih. Dan gajinya berapa? Luar biasa. Informasinya ketua TGUPP ini gajinya sampai 50 juta rupiah per bulan. Dan total anggaran yang diberikan kepada TGUPP ini mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun, diambilkan dari APBD. Jadi ambilkan khusus, bukan dari operasional gubernur sebagaimana dulu Pak Ahok mengambil, sehingga tidak memberatkan, tidak memboroskan anggaran. Oke, lebih dari 20 miliar rupiah per tahun rata-rata anggaran APBD DKI Jakarta yang dikucurkan untuk TGUPP ini, yang isinya mayoritas orang-orangnya Anies Baswedan. Nah, kemudian perbedaan krusial lagi. Pada zaman Ahok, TGUPP ini orang-orangnya, pejabatnya adalah PNS, memang pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, atau paling banter adalah purnawirawan atau pensiunan, tapi dianggap masih layak, dianggap mumpuni, dipakai oleh Ahok. Itu pun kecil. Mayoritas adalah staf pegawai ASN di Pemprov. Tetapi pada saat Anies Baswedan mengendalikan TGUPP ini, selain gemuk 50-an orang, memakan anggaran Pemprov yang sangat besar, juga isinya bukan ASN. Terakhir yang saya baca itu, dari 50-an orang lebih itu hanya satu yang ASN, lainnya adalah orang non PNS semuanya.